Semua sebelumnya perkenalkan, nama saya Esra Medi Rosti Selain dengan NIM 11S22043 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan praktikum pertama dari mata kuliah dasar pemrograman. Yang praktikum pertama yaitu di latihannya A yaitu notasi fungsional. Bagian pertama yaitu pangkat 2. Di sini saya menggunakan fungsi fx2x. Definisi dan spesifikasi fx2 sama dengan integer yang akan menghasilkan integer. Fx2x menghitung pangkat 2 dari x sebuah bilangan integer. Realisasinya yaitu fx2x sama dengan x dikali x. Contoh di sini saya membuatnya menjadi fx2.lsp. Definisi fungsi fx2x dan selanjutnya x dikali x. Saya akan mencoba menjalankannya biar supaya menghasilkan pengaplikasiannya yaitu sebagai berikut, dan saya akan memasukkan contoh yang sudah saya buat di laporan praktikum saya. fx2.lsp. Yang pertama yaitu fx2 dari 2 sama dengan 4. fx23 sama dengan 9. fx24 sama dengan 16. fx25 sama dengan 25. Dan fx26 sama dengan 36. Yang kedua yaitu pangkat 3. Di sini saya menggunakan fungsi fx3x dan definisi dan spesifikasi yaitu fx3 sama dengan integer yang akan menghasilkan integer, di mana fx3x ini yaitu menghitung pangkat 3 dari x, sebuah bilangan integer. Realisasinya hampir sama dengan fx2 tadi. Di fx3x ini kita akan mengalikan x sebanyak 3 kali, yaitu x dikali x dikali x. Pengaplikasiannya adalah sebagai berikut. Di sini saya membuat fx3.lsp, di mana definisi fungsinya itu fx3x dan selanjutnya x dikali x dikali x. Di sini saya juga akan mencoba seperti yang sudah saya buat di laporan saya. Load fx3lsp. Contoh pertama, fx3 dari 4 yaitu 64. fx3 dari 5 yaitu 125. fx3 dari 6 yaitu 216. fx3 dari 7 yaitu 343. Dan fx3 dari 8 yaitu 512. Yang ketiga yaitu bilangan positif. Di sini saya menggunakan fungsi namanya dengan atau menggunakan fungsi is positif x, definisi dan spesifikasi. Is positif sama dengan integer yang akan menghasilkan boolean, di mana is positif x yaitu untuk memeriksa sebuah bilangan integer itu bernilai positif atau tidak. Realisasinya yaitu is positif x, di mana x lebih besar sama dengan 0. Pengaplikasiannya adalah sebagai berikut. Is positif.lsp, definisi fungsi is positif x, dan selanjutnya x lebih besar sama dengan 0. Saya juga akan mencoba ya seperti yang sudah saya buat di praktikum saya.
Plot is positive LSP. Yang pertama is positif 2. Akan masukkan aduh, sorry. Yang pertama yaitu is positif 2, yaitu bernilai true. Is positif 3 bernilai 1. Positif 1 bernilai true. Is positif 0 bernilai true. Is positif 0 min 1 akan menghasilkan nil. Dikarenakan seperti tadi di realisasinya bahwa is positif X ini sama dengan X di mana is positif X ini di mana X lebih besar sama dengan 0. Dan kita mencoba bilangan negatif, dia akan menghasilkan hasil nil. Is positif minus 2 juga akan menghasilkan nil. Yang keempat yaitu nilai valid. Di sini saya menggunakan fungsi is valid X. Definisi dan spesifikasi. Is valid sama dengan integer yang akan menghasilkan boolean. Is valid X ini yaitu untuk memeriksa apakah sebuah bilangan integer X atau tidak. Dia akan valid jika bilangan X ini berada pada rentang nilai 0 sampai 100. Dan bilangan lainnya akan dianggap tidak valid. Di realisasinya yaitu is valid X di mana X lebih besar sama dengan 0 atau X lebih kecil sama dengan 100. Di pengaplikasiannya saya mencoba beberapa contoh dan ini is valid.lsp di Visual Studio Code, di Space Code. Definisi fungsi is valid X dan selanjutnya yaitu X lebih kecil, X lebih besar sama dengan 0 atau X lebih kecil sama dengan 100. Saya akan mencoba beberapa contoh seperti yang sudah saya praktikumkan. Is valid.lsp. Is valid dari 23 akan menghasilkan nilai true. Is valid 22 menghasilkan nilai true. Is valid 21 menghasilkan nilai true. Is valid 20 menghasilkan nilai true. Is valid 19 akan menghasilkan nilai true. Kejadian kelima yaitu nilai rata-rata. Di sini saya menggunakan fungsi average 3 X, Y, Z. Ini average 3 karena kita akan menggunakan 3 bilangan integer. Definisi dan spesifikasinya yaitu average 3 di mana 3 integer akan menghasilkan real. Average 3 X, Y, Z untuk menghitung nilai rata-rata dari 3 bilangan. Di realisasinya yaitu average 3 X, Y, Z di mana X tambah Y tambah Z akan dibagikan dengan 3. Di base code-nya saya membuatnya itu average.lsp di mana definisi fungsinya itu average 3. X, Y, Z-nya saya ganti menjadi A, B, C. Selanjutnya yaitu A ditambah B ditambah C akan dibagikan dengan 3. Saya akan mencoba mengaplikasikannya sesuai dengan contoh yang ada di praktik, sesuai dengan yang ada di praktikum saya. CLISP. Plot
Yang pertama yaitu nilai rata-rata atau average 3 dari 345, yaitu nilai 4, average 3, 5, 5, 5 yaitu 5, average 3, 3, 6, 9, yaitu 6 dikarenakan 3 ditambah 6, 9 dan tambah 9, 18 dibagikan dengan 3 akan menghasilkan 6. Average 3, 5, 6, 7 yaitu 6. Average 5, 7 dan 12 yaitu 8. Maaf, saya average 3, 5, 7, 12 yaitu 8. Yang selanjutnya yaitu tantangan dari modul praktikum pertama, is jam valid. Di sini saya menggunakan fungsi is jam valid X. Is jam valid JMD, di mana J sebagai jam, M sebagai menit, dan D sebagai detik. Definisi dan spesifikasi. Is jam valid JMD sama dengan integer yang akan menghasilkan real. Di mana is jam valid JMD ini yaitu untuk melakukan pemeriksaan jika 3 bilangan integer JMD menyusun format jam yang valid. Di realisasinya saya akan langsung mencobanya saya akan membukanya di sini. Is jam valid yaitu depan atau definisi fungsi is jam valid JMD, di mana kondisinya yaitu J sama dengan 0, menit sama dengan 0, detik sama dengan 0, dan J lebih kecil sama dengan 23, karena seperti yang kita ketahui jam yang valid yaitu jam 23 atau sampai 23.59, dan menit juga sama dengan lebih kecil dari 59, dan detik lebih kecil sama dengan 59. Saya akan menjalankannya seperti yang sudah saya buat di laporan praktikum saya. Aplikasi ini. Plot is yang valid LSP. Yang pertama yaitu is jam valid 8, 23, 57, yaitu true. Ya, is jam valid jamnya 8, menit 23, dan detik 57. Is jam valid 22, 54, 34, yaitu true. Is jam valid 15, 54, 34, yaitu true. Is jam valid 9, 56, 43, yaitu true. Is jam valid 2, 24, dan 54, yaitu true. Dan tantangan yang kedua yaitu konversi detik ke list jam. Saya membuat fungsinya yaitu detik tulis jam X. Definisi dan spesifikasi detik tulis jam X yaitu integer yang akan menghasilkan integer.
di mana detik tulis jam X ini yaitu untuk mengubah di integer X sebagai detik menjadi list jam. Seperti di scope saya yaitu detik tulis jam.lsp, definisi fungsinya yaitu detik tulis jam X. X sama dengan 3661. Kita ketahui satu hari itu berarti 86.400 detik. 1 jam itu 3.600 detik, 1 menit 60 detik, dan 1 detik 1 detik. Setki hari floor ini atau pembulatan ke bawah yaitu 86.400 ini dibagikan dengan X. Dan setki jam floor yaitu hari atau satu hari yang berarti 86.400 dibagi dengan 3.600. Setki menit floor hari 86.400 dikali hari 86.400 jam 3.600 dan dibagikan 60. Setki detik yaitu hari 86.400 X dikali jam 3.600 dan menitnya akan 60. Dan dibagi menit 60. Ini dibagi 60. List hari, jam, menit, detik. Contoh pengaplikasiannya yaitu saya akan membuat beberapa contoh seperti yang sudah saya praktikumkan. Floor detik tulis jam.lsp. Yang pertama yaitu detik tulis jam 3.600 menghasilkan 1 jam 0 menit 0 detik. Dan detik tulis jam 2.300 yaitu 0 hari, 0 jam, 38 menit, dan 20 detik. Detik tulis jam dari 5.603 detik akan menghasilkan hari sama dengan 1 jam 33 menit dan 23 detik. Detik tulis jam 23.111 detik akan menghasilkan 0 hari dan 6 jam 25 menit 11 detik. Detik tulis jam dari 7.200 detik yaitu 0 hari, 2 jam, 0 detik, 0 menit, dan 0 detik. Demikian yang bisa saya presentasikan pada praktikum pertama, week pertama dari mata kuliah dasar pemrograman. Sekian dan terima kasih.